Indonesia memiliki berbagai badan usaha milik negara atau BUMN yang memegang peranan penting dalam sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, hingga infrastruktur. Namun, tahukah Anda bahwa beberapa BUMN Indonesia kini juga memiliki keterlibatan investor asing melalui kepemilikan saham? BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara. Perusahaan-perusahaan ini mengelola sektor-sektor vital seperti energi, perbankan, telekomunikasi, hingga transportasi. Misalnya, Telkom yang ngurusin internet kita, Pertamina buat BBM, dan Bank Mandiri buat urusan finansial. Tapi, tahukah kalian, meski dimiliki negara, beberapa perusahaan BUMN punya saham yang dimiliki oleh investor asing. Dan ini bukan angka kecil loh. Dikutip dari CNBC Indonesia pada hari Kamis, tanggal 9 bulan 3 tahun 2023, aksi jual dan beli investor luar negeri terpantau cukup ramai di Bursa Indonesia. Lalu siapa saja yang paling banyak dikoleksi dan dibuang oleh asing sahamnya berdasarkan nilai beli bersihnya? Mengacu pada data RTI pada Jumat, pada tanggal 10 bulan 3 tahun 2023, urutan pertama saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah saham milik emiten plat merah PT Bank Mandiri Tbk, BMRI. BMRI dibeli asing sebanyak 41,6 juta lembar dengan akumulasi harga 209,6 miliar rupiah. Kedua, masih dalam saudara Bank Himbara, PT Bank Negara Indonesia Tbk, BBNI, juga menjadi saham paling banyak dibeli asing. Total transaksi asing di BBNI adalah 159,3 miliar rupiah. Di urutan ketiga, terdapat emiten telekomunikasi PT Telkom Indonesia Tbk, TLKM. TLKM diborong asing sebanyak 116,6 miliar rupiah pada perdagangan kemarin. Di samping itu, ada juga emiten yang menjadi sasaran investor untuk menjual sahamnya. Saham-saham tersebut didominasi oleh saham pertambangan. Dengan keterlibatan asing di beberapa BUMN, Indonesia mendapatkan akses ke modal dan teknologi yang lebih maju. Namun, ini juga menimbulkan perdebatan mengenai kedaulatan ekonomi dan risiko ketergantungan pada investor luar negeri. Investasi asing memang bisa mempercepat pertumbuhan dan inovasi, tetapi kita perlu memastikan bahwa kepentingan nasional tetap diutamakan. Kepemilikan saham asing yang terlalu besar bisa menimbulkan potensi kontrol yang lebih besar dari luar negeri terhadap sektor-sektor strategis. Salah satu contoh dampak langsung dari investasi asing ini adalah sektor energi. PT Pertamina, perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia, masih sepenuhnya dimiliki oleh negara. Namun, beberapa anak perusahaan Pertamina dan proyek-proyek hulu migasnya telah bekerja sama dengan perusahaan asing seperti Chevron dan ExxonMobil. Kerjasama dengan asing ini memungkinkan transfer teknologi dan penambahan kapasitas produksi. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar kendali asing terhadap sumber daya energi Indonesia di masa depan. Pada akhirnya, keterlibatan asing dalam BUMN Indonesia adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini mempercepat pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap sumber daya internasional. Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang seberapa besar kedaulatan ekonomi yang masih dimiliki ketika banyak saham BUMN dimiliki oleh pihak luar. Investasi asing di perusahaan BUMN memiliki dampak yang positif dan negatif. Dari sisi positif, adanya investasi asing membantu perusahaan BUMN memperoleh modal besar, teknologi canggih, dan akses pasar internasional. Misalnya, dalam kasus Telkom, investasi asing membantu perusahaan memperluas layanan digitalnya ke berbagai negara. Namun, dari sisi negatif, jika kepemilikan saham asing terlalu besar, ada risiko kontrol terhadap perusahaan yang bisa beralih ke investor asing yang berpotensi merugikan kepentingan nasional. Dalam kasus sektor energi misalnya, keterlibatan perusahaan asing dalam proyek migas menimbulkan kekhawatiran soal ketergantungan pada teknologi dan modal asing untuk pengelolaan sumber daya alam strategis. Dalam jangka panjang, tantangan bagi pemerintah Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara menarik investasi asing yang sehat dan melindungi sektor strategis dari ketergantungan atau kontrol asing yang berlebihan.
Jadi, bagaimana Indonesia bisa menjaga keseimbangan antara keterbukaan investasi asing dengan perlindungan sektor-sektor strategis? Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh para pemangku kebijakan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.